Sini Jibril datang dalam keadaan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, bersih sekali. Kalau dia orang Madinah, maka harus ada yang mengenalnya, kan begitu. Tapi tidak ada yang mengenal. Ya. Dari penduduk Madinah. Kalau dia orang yang habis melakukan perjalanan, maka harus ada bekas-bekas perjalanannya. Bekas perjalanan itu kusut, ya kan begitu. Biasanya kalau orang bekas perjalanan, apalagi di zaman itu, ya, belum ada kendaraan atau belum ada fasilitas seperti di zaman kita ini. Ya, melakukan perjalanan itu datang, ya harus dalam keadaan berdebu dan pakaian kotor. Ya. Nah sama di zaman dahulu dengan zaman kita. Kalau kita mungkin sebelum tiba mungkin bisa singgah di mana mandi begitu. Ya, WC umum bisa mandi. Sana tidak ada WC umum, mau cari kemana WC umum? Iya, mau mandi di mana? Nah, jadi ketahui, ya, ini beliau datang dalam keadaan seperti ini, sedemikian rupa, tidak ada yang mengenalnya, dan dalam keadaan tidak ada bekas melakukan perjalanan, supaya orang-orang ketika melihat Jibril, mereka akan memperhatikan apa yang dilakukannya. Nah, ini faedahnya. Sini bentuk-bentuk menanamkan ilmu. Sebab kalau misalnya yang bertanya orang biasa, mungkin itu lagi yang bertanya, kan begitu. Ya, tapi ini tidak ada yang kenal. Ya, maka perhatikan orang baru ini, lihat apa yang dia mau tanyakan. Ya, begitu. Apalagi ketika Jibril datang, beliau dengan sikap hatta jalasa ila Nabi, sampai beliau datang duduk di depan Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Beliau sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan beliau letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, Ya. Ya. Di atas kedua pahanya, meletakkan kedua telapak tangannya. Ini tentunya telapak tangan Jibril. Ya. Ke atas kedua pahanya. Pahanya siapa? Pahanya Nabi atau pahanya Jibril? Kalau di atas kedua pahanya Nabi, berarti menunjukkan penghormatan dan siapnya dia menerima ilmu. Ya kan? Dan lihat di sini, ini situasi bentuk siap. Nah, seorang penuntut ilmu kalau dia duduk depan gurunya, itu menunjukkan dia betul-betul persiapan menuntut ilmu. Nah, dan demikian harusnya seorang penuntut ilmu punya perhatian tentang hal ini. Iya. Kalau dikatakan meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri, berarti ini faedah yang terkandung di dalamnya adalah etika seorang penuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, ia dalam keadaan dan kondisi duduk yang baik. Nah, dalam kondisi siap sebagai orang yang menerima ilmu. Ya. Baik, dikatakan di sini waqala. Kemudian beliau berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nah, disebut langsung nama lagi. Tidak menyebut wahai Nabi Muhammad, enggak. Langsung wahai Muhammad. Ya. Dan Nabi harus dipanggil dengan panggilan Nabi di depannya, atau Rasulullah, ya, atau ya Nabi Allah, atau yang semisal dengan itu. Tidak boleh dipanggil dengan namanya saja. Maka begitu dipanggil ya Muhammad dan Nabi tidak melarangnya, ini menunjukkan ini orang semakin asing saja. Ya. Sehingga akan menyebabkan orang semakin perhatian. Nah, ini bagaimana? Kita lihat ya keutamaannya para sahabat, mereka dibina dan dibimbing seperti ini, sehingga ilmu itu betul-betul tertanam pada mereka. Nah, dan bentuk tanya jawab itu sebagaimana yang telah kita uraikan, lebih kuat di dalam menanamkan ilmu. Maka Jibril bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji kalau engkau mempunyai kemampuan. Qala sadaqta. Setelah mendengar jawaban Nabi, Jibril pun berkata, engkau telah benar. Iya. Jadi ya, engkau telah benar. Apa sikap para sahabat? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun takjub lihat orang ini. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Iya. Biasanya kan orang bertanya, tidak tahu. Ini bertanya setelah dengar jawabannya, iya, kamu benar. Iya. Kemudian dia berkata lagi, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman.
Qala an tu'mina billah. Maka Jibril berkata, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Ini rukun iman. Di sini ada satu poin yang saya belum uraikan. Jadi definisi Islam dan iman yang telah kita terangkan tadi itu definisi khusus. Ketika disebutkan secara bersamaan di sini, disebutkan bersamaan Islam dan iman. Maka kalau disebutkan secara bersamaan, Islam dan iman punya definisi yang berbeda. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri dalam satu konteks, misalnya Islam saja, konteks lain iman saja, maka kalau disebutkan secara bersendiri, secara mutlak, maka Islam bermakna iman. Sama maknanya. Ini kaidah pertama. Kemudian kaidah kedua, perlu diketahui bahwa Islam bermakna khusus itu adalah rukun Islam yang 5, sebagaimana yang telah kita terangkan. Tapi tidak cukup rukun Islamnya saja. Harus ada dalam bentuk keimanan dalam hati yang membenarkan rukun Islam itu. Ketika dia berucap la ilaha illallah, dia beramal dengan ibadah, harus ada keimanan dalam hatinya yang membenarkan amalannya. Kan rukun Islam amalan zahir, iya kan? Amalan zahir. Harus dibenarkan, harus ada bentuk keimanan yang membenarkan dalam hati. Iya. Kalau tidak ada bentuk keimanan membenarkan dalam hati, itu namanya orang munafik. Iya, dipahami ya? Jadi Islam adalah amalan Islam yang zahir, rukun Islam yang 5 bersama dengan sebagian keimanan yang membenarkan amalan zahir itu. Demikian pula iman. Iman itu adalah amalan dalam hati. Keimanan semuanya pekerjaan dalam hati. Tapi ini tidak cukup dalam hati saja. Harus ada dari amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Dia berkata beriman tapi tidak pernah salat. Ya. Tidak pernah puasa, tidak pernah mengeluarkan zakat. Tidak mengucapkan syahadat misalnya. Tidak benar. Harus ada dari amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Ya. Demikian. Baik. Kemudian dikatakan di sini, setelah Jibril mengatakan sadaqta, kamu telah benar, dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qal, maka beliau berkata, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Qal, kemudian beliau berkata, fa akhbirni anis sa'ah. Jibril bertanya, kabarkan kepadaku tentang hari kebangkitan. Qal, maka beliau berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Begitu maksudnya. Iya. Baik. Di sini memberikan faedah kepada kita, seorang kalau tidak punya jawaban, tidak usah menjawab. Ya, bilang Allahu a'lam. Iya. Karena itu kata para ulama, kalimat Allahu a'lam itu seperti ilmu. Sebab dari ilmu itu ada yang dia ketahui dan ada yang dia tidak ketahui. Kalau dia tahu dia jawab, kalau dia tidak tahu dia katakan Allahu a'lam, berarti dia menguasai seperdua ilmu. Iya. Orang yang punya kalimat Allahu a'lam itu dia sudah kuasai seperdua ilmu. Nah, sudah menguasai seperdua ilmu. Ya, kata beliau, qala akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Beliau berkata, seorang budak melahirkan tuannya. Ciri budak melahirkan tuannya mungkin isyarah bahawa nanti di suatu saat kaum muslimin itu akan megah, kaum muslimin akan berkuasa, sehingga banyak budak-budak tawanannya, budak-budak dari peran tersebut. Ya, sehingga budak itu banyak, saking banyaknya budak itu, maka kadang ada yang melahirkan tuannya. Ini penafsiran pertama. Ya, di atas penafsiran pertama ini menunjukkan bahawa syariat jihad dan syariat tentang adanya budak itu akan berjalan sampai hari kiamat. Walaupun tidak senang orang-orang yang tidak senang, walaupun benci
sebagian kaum muslimin yang ingin membuat riba wajahnya orang-orang kafir yang mengatakan perbudakan itu adalah bentuk yang melanggar hak-hak manusia. Iya. Orang yang tidak mengenal kebijaksanaan Islam, bagaimana tingginya syariat Islam dan nilainya di dalam perbudakan itu manfaat bagi kaum muslim dan manfaat bagi si kafir tersebut. Tapi rasanya tidak ada, merugi dan membuat kerusakan di muka bumi. Begitu kaum muslimin memberikan syariat seperti itu, maka ketika dia menjadi budak, kadang dididik, dia diperintah dalam syariat untuk mendidiknya sehingga dia menjadi muslim, diselamatkan dari api neraka. Ya. Dan jangan tetap di atas kekufuran sehingga tidak banyak bencana di muka bumi karena perbuatan mereka. Rahmat untuk alam semesta sebagaimana ciri agama. Iya. Karena itu harus diingat ini. Nah, dan harus diketahui bahwa Islam tetap akan jaya. Tetap akan jaya. Ya. Karena itu alasan apapun yang mengatakan kita ini kalau tidak ikut partai kita semua akan binasa, ada perkataan batil dan ucapan orang-orang yang pengecut dan penakut. Ya. Dan seakan-akan tahu ilmu yang gaib. Seakan-akan kalau tidak ikut partai hancur. Naudzubillah. Iya. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan wa antara al-hufat al-urat al-ala. Dan engkau hendaknya melihat orang-orang yang hufat, telanjang kaki, urata, tidak berpakaian, ala, miskin, ri'a asya, pengembala-pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling bermegah-megahan dalam bangunan. Ya. Tapi penafsiran kedua tadi tentang budak itu, melahirkan tuannya, ada yang mengatakan menunjukkan tentang banyaknya orang yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya seakan-akan dijadikan seperti budaknya. Nah, adapun tentang ini, orang yang telanjang kaki, ya, tidak berpakaian, kemudian tidak memakai sendal, miskin, orang yang miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba dalam bangunan, menunjukkan nanti di akhir zaman harta itu saking banyaknya sehingga orang tidak terlalu perhatian. Sampai yang paling rendah seperti ini pun berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qal famada, setelah itu pergilah dia. Falabithna maliyan, maka kami pun diam beberapa saat. Faqala, maka kami berkata, ya Umar, atadri man as-sa'il? Dan Nabi berkata, ya Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Di sini menunjukkan bahwa seorang alim, ya, ketika ada suatu perkara yang belum dia terangkan di depan muridnya dan itu butuh penjelasan, ya, maka dia jangan tinggalkan, tidak dijelaskan, tetap dia jelaskan. Seperti di sini, ya, para sahabat heran siapa orang ini. Maka Nabi SAW tanpa diminta beliau yang bertanya. Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Maka Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Nabi berkata, hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Ya. Ini Jibril datang kepada kalian, mengajari kepada kalian perkara agama kalian. Menunjukkan bahwa tiga perkara ini, Islam, iman dan ihsan, itu semua dari perkara agama, masuk ke dalam perkara agama. Dan ini sisi pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di sini. Selesai landasan yang kedua. Baik. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-asl al-thalith, landasan yang ketiga. Landasan yang ketiga dari tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketiga adalah mengenal nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada masuk ke dalam batasan wajib bagi kita untuk mengetahuinya, mengenal beliau dengannya. Dan ada yang masuk ke dalam batasan sempurna, dalam artian kalau seseorang mengenal Nabi dengan hal tersebut, maka itu adalah yang lebih baik dan lebih sempurna. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menyebutkan batasan yang wajib sekaligus
beberapa perkara yang merupakan pelengkap menyempurnakan pemahaman atau pengenalan seorang muslim terhadap nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang nama beliau. Kemudian juga beliau sebutkan tentang nisbah beliau, umur beliau, lamanya beliau hidup di dunia dan wafatnya beliau. Beliau diangkat menjadi nabi dengan apa, menjadi rasul dengan apa, kemudian negaranya, asal negerinya di mana, hijrahnya ke mana, dan yang paling agungnya yang beliau terangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan misi apa. Dan lain-lain lagi dari masalah yang beliau terangkan, dan beliau tutup dengan penutupan berkaitan dengan pokok yang ketiga ini. Baik, kita lihat kata beliau rahimahullah, al-aslu tsalits, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Ini nama beliau. Nama beliau Muhammad bin Abdullah. Nama beliau Muhammad, nama ayah beliau Abdullah, kakek beliau Abdul Muttalib, ke atas lagi kakek bin Hashim. Muhammad bin Abdullah ibn Hashim. Ya. Baik. Abdul Muttalib itu namanya sebenarnya Syaibatul Hamd digelar. Cuman dia diberi lakab dengan Abdul Muttalib sebab pernah ikut dengan pamannya Al-Muttalib dalam perjalanan. Akhirnya warna kulitnya berubah karena jauhnya perjalanan, sehingga kelihatan tidak dikenal dan orang menyangkanya budaknya Al-Muttalib. Maka semenjak itulah dikatakan dia disebut Abdul Muttalib dan melekat penamaan itu padanya. Demikian pula Hashim. Hashim ini namanya adalah Amr. Namanya adalah Amr. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Amr, seterusnya. Nasab beliau sampai ke Adnan. Jadi panjangnya penyebutan nama beliau. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib, ya, seterusnya ke belakang bin Mughirah bin Qusa bin Kilab bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzamah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'id bin Adnan sampai ke Adnan. Ya. Ke Adnan ini tidak ada perselisihan, nasab beliau sampai ke Adnan. Dari Adnan ke atas sampai ke Nabi Adam, kayaknya ada perselisihan tentang nasab beliau. Nah, dia nasabnya sampai ke Nabi Adam. Ini menunjukkan ihtimam di kalangan orang Arab untuk mengetahui nasab mereka. Ya. Nah, ini kebiasaan jelek di negeri kita. Kadang sampai 5 keturunan ke bawah. Banyak di kalangan kaum muslimin tidak mengetahuinya, di kalangan orang Indonesia. Tapi di kalangan orang Arab itu dijaga, mengetahui nama ayah-ayah mereka ke atas, kakek-kakek mereka ke atas. Iya. Baik. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. Kata beliau, wa Hashim min Quraisy. Dan Hashim itu dari suku Quraisy. Dari suku Quraisy. Wa Quraisy minal Arab. Dan Quraisy itu dari Arab. Ya. Dan Quraisy dari Arab. Baik.
Arab itu terbagi dua. Arab terbagi dua. Ada namanya Al-Arab Aribah dan ada Arab Musta'ribah. Jadi Arab itu terbagi dua. Nah, yang diinginkan dengan Arab Aribah yaitu Arab yang masih asli dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Semuanya sampai Nabi Muhammad juga masuk dalam keturunan Nabi Ismail. Ya. Cuman dari sisi keaslian beda antara Aribah dan Musta'ribah. Musta'ribah pada sebagiannya itu bukan Arab tapi kemudian menjadi Arab. Arab Aribah itu kembalinya ke Bani Qahtan. Sekarang masih ada di Yaman. Ya. Kalau Musta'ribah itu kembalinya ke Adnan. Dan tentunya dimaklumi bahwa Nabi dari Al-Musta'ribah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Bani Ismail min al-Arab." Sungguhnya Allah memilih anak-anaknya Ismail dari Arab. Wastafa min Bani Ismail Kinana, dan dari anak-anaknya Ismail, keturunannya Ismail dipilih Bani Kinana. Dan dari Bani Kinana dipilih Quraisy, orang-orang Quraisy yang terpilih paling baiknya. Dan dari Quraisy kata Nabi terpilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilih saya dari Bani Hashim. Nah, jadi nasab Rasulullah nasab yang mulia. Kata beliau, wal Arabu min dzurriyyat Ismail, dan Arab itu dari keturunannya Nabi Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil, anak Nabi Ibrahim al-Khalil, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Atas beliau, atas Nabi Ibrahim dan atas Nabi kita Nabi Muhammad sebaik-baik salawat dan salam. Jadi ini nama beliau beserta nasab beliau. Kemudian kata beliau, walahu minal umur 63 sana. Umurnya berapa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau punya umur 63 tahun. Dan ini disepakati di kalangan para ulama, tidak ada perselisihan. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam beberapa hadis. Rasulullah SAW umurnya 63 tahun, Abu Bakar umurnya 63 tahun, Umar bin Khattab juga umurnya 63 tahun. Nah, baik. Kata beliau 63 sana. Umur beliau 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Dari 63 ini 40 tahun sebelum menjadi nabi. Wa 23 nabiyyan wa rasulah. 23 tahun sebagai nabi dan sebagai rasul. Nubbi'a bi Iqra. Sampai sini penjelasan tentang umur beliau dan pembagian umur beliau. Jadi sebelum menjadi nabi 40 tahun dan menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Ya. Lihat ya, cuma 23 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana umat Islam memperoleh keutamaan sedemikian besar. Pelajaran yang harus kita mengambil pelajaran darinya, sehingga kita harus mempelajari bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengangkat kejayaan umat. Iya. Maka ketika mengenal beliau dan mengetahui sedikit dari sirah perjalanan beliau, kita akan melihat bagaimana sebenarnya perjalanan dakwah beliau, dan kita akan memetik pelajaran yang baik bagaimana cara berdakwah yang benar. Kemudian beliau terangkan dengan apa beliau diangkat menjadi nabi. Kata beliau, nubbi'a bi Iqra.
Wa ursila bil muddatsir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan kalimat Iqra. Maksudnya dengan turunnya surah Iqra, yaitu surah Al-Alaq. Iya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di gua Hira. Iya. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau diangkat menjadi nabi di Iqra. Di sini kalimat nubbi'ah, bukan nubbi'ah. Pakai a, nubbi'ah. Nabiyun asalnya nabiun asalnya. Tapi kadang diringkas oleh sebagian orang Arab jadilah nabiyun. Dan ada 2 bacaan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu, dan sebagian qiraat dalam qiraat Nafi, ya ayuhan nabiyyu. Oke? Bukan nabiyyu, nabiyyu. Dan itu semuanya benar, asalnya dari an-naba. Beliau diangkat menjadi nabi di Iqra dengan surah Iqra, turunnya surah Al-Alaq. Wa ursila bil muddatsir. Dan beliau menjadi rasul, diutus ketika turun surah Al-Muddatsir. Ya, akan disebutkan ayatnya. Baik. Ini pengenalan yang kedua. Yang seorang muslim hendaknya mengenal beliau dengannya. Dan setelah mengetahui nasabnya, bukan yang kedua ya, setelah mengetahui nasabnya, kemudian mengetahui berapa umurnya, kemudian setelah itu kita tahu berapa tahun beliau menjadi nabi. Telah disebutkan di sini dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, kemudian beliau terangkan juga tentang negerinya. Baladu Makkah, negeri beliau adalah Makkah. Wa hajara ila al-Madinah, dan beliau hijrah ke Madinah. Ini akan diterangkan tentang hijrahnya beliau ke Madinah. Ba'athahullahu bin nadarati 'anil syirk. Ini yang paling penting di sini, yaitu misi diutusnya beliau. Ba'athahullahu bin nadarati 'anil syirk wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk memberi peringatan, meninggalkan kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan berdakwah kepada tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini ayat yang turun kepada beliau dalam surah Al-Muddatsir, dan beliau sebagai rasul. Ini perintahnya. Jadi ketika turun sebagai rasul, perintahnya di dalam ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah, beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau mengagungkan, wa thiyabaka fatahhir, dan hendaknya kamu bersihkan pakaianmu. Kita akan disebutkan penafsirannya oleh Syekh. Wa rujza fahjur, dan hendaknya engkau menjauhi patung-patung. Wa la tamnun tastakthir, dan jangan engkau berhayal sehingga engkau ingin merasa banyak. Wa li rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaknya kamu bersabar. Iya. Di awal ayat dikatakan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Sebab ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu setelah di Gua Hira, beliau kembali
kepada Khadijah dalam keadaan menggigit. Ya. Takut beliau. Maka Rasulullah SAW menceritakan apa yang beliau alami kepada Khadijah. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ini keutamaan beliau, membesarkan hati Rasulullah SAW. Kata Khadijah, sungguh Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang baik, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Nah, maka setelah itu, selang beberapa lama, Nabi SAW ketika berjalan, ya, maka tiba-tiba beliau melihat Jibril yang datang, yang menemui beliau di gua itu, duduk antara langit dan bumi. Nah, maka melihat itu, beliau pun takut, kemudian langsung pergi. Masuk ke rumah Aisyah, kemudian berkata, dasiruni, selimutilah saya, selimuti saya. Nah, maka turunlah ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anjir, berdiri kamu, beri peringatan. Di kalimat kum, berdiri. Kamu punya usaha, harus ada semangat. Ya. Harus kuat kedudukannya, sebab qiyam itu berdiri di atas kaki dan betis. Harus kuat pondasi. Bukan masuk ke medan dakwah, ya, asal ikut-ikutan saja, tidak. Akan tetapi masuk dalam keadaan ia menyeru kepada agama Allah di atas dasar yang kuat, di atas ilmu yang kuat. Kum fa'anjir, berdiri kamu, beri peringatan. Menunjukkan bahawa jalan dakwah itu juga butuh pengorbanan. Sebagaimana ibadah yang lain butuh pengorbanan. Huffatil jannatu bil makarih, huffatil naru bis syahwat. Surga itu diitari dengan perkara yang tidak menyenangkan. Dan neraka diitari dengan perkara yang penuh dengan syahwat. Demikian pula ilmu, la yastata al-ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak mampu didapatkan dengan tubuh yang santai. Dalam keadaan berbaring beliau berselimut, diperintah untuk berdiri. Kum fa'anjir, berdiri kamu, beri peringatan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma'na kum fa'anjir, makna berdirilah kamu, beri peringatan, yaitu yundiru anis syirki wa yad'u ila tauhid, yaitu memberi peringatan supaya meninggalkan kesyirikan, dan menyuruh kepada tauhid. Nah, sebab dakwah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan ini adalah perkara yang paling besar yang merupakan syariat, dan sebab diturunkannya dan diutusnya para nabi dan para rasul, dan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kum fa'anjir, berilah peringatan, berdiri, beri peringatan. Kemudian wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau mengagungkannya. Kata Syekh di sini, beliau tafsirkan, ai adzimhu bit tauhid, yaitu agungkanlah dengan tauhid. Ini penafsiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, detail sekali dan menunjukkan fikih beliau yang sangat mendalam. Ya, sebelum kita uraikan kenapa beliau tafsirkan seperti ini, adzimhu bit tauhid, di sini kita lihat konteks ayat, ya, didahulukan maf'ulnya. Ya. Wa rabbaka fakabbir, harusnya wa kabbir rabbak, tapi didahulukan Rabbmu, menunjukkan mana pengkhususan. Benar-benar kamu agungkan Rabbmu, benar-benar kamu sucikan pakaianmu,
Dan patung hendaknya benar-benar engkau jauhi. Ya, dan seterusnya. Didahulukan penyebutannya. Wa rabbaka fakabbir, kata Syekh, azimhu bitauhid. Agungkanlah Allah dengan tauhid. Ya. Beliau menafsirkan fakabbir, azimhu, agungkan Rabbmu dengan tauhid. Agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Itu penafsiran Syekh. Kenapa dia tafsirkan supaya diagungkan dengan tauhid? Ya. Sebab takbir dalam Al-Quran, kalimat takbir membesarkan, itu datang pada 5 perkara. Kadang bentuknya dalam Al-Quran membesarkan Allah dalam rububiyahnya. Membesarkan Allah dalam rububiyahnya. Wa kabbirhu takbira. Mengagungkan Allah dalam makna rububiyah. Dan kadang di dalam Al-Quran pengagungan Allah, membesarkan Allah dalam makna uluhiyah. Dalam makna uluhiyah. Dan kadang dalam makna asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi, yang sangat tinggi. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Pembesaran dan pengagungan Allah dalam asma wa sifat. Dan kadang pengagungan Allah dalam Al-Quran adalah mengagungkan Allah dalam ketentuan dan keputusannya. Dan kadang takbir pengagungan Allah dalam Al-Quran, yang kelima, mengagungkan Allah dalam syariat dan perintahnya. Ini pengagungan semuanya. Nah, kerana itu Syekh ketika menafsirkan, beliau tidak tafsirkan yang panjang, kalimat ringkas. Azimhu bitauhid, agungkan Allah dengan mentauhidkannya. Sebab itu mencakup semua yang disebut itu tadi. Nah, ini penafsiran detail sekali dari beliau rahimahullahu ta'ala. Agungkan Allah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya kamu bersihkan. Itu terjemahan harfiahnya. Beliau tafsirkan di sini ayat tahhir a'malaka 'anil syirk, yaitu bersihkan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Bersihkan amalanmu dari kesyirikan. Sebenarnya di sini dari kalimat wa thiyabaka fatahhir ada 2 penafsiran di kalangan para ulama as-salaf. Ada yang menafsirkan wa thiyabaka fatahhir, yaitu kamu berbersih dari najis. Karena itu ayat ini juga wa thiyabaka fatahhir banyak dipakai di dalam bab taharah, dipakai di dalam bab air, dipakai dalam bab najis. Ya, kandungannya dari sisi itu. Dan di sini Syekh menafsirkan pakai sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Jadi beliau bentuk pensucian yang beliau tekankan adalah mensucikan dari najis maknawi. Sebab najis ada 2 macam, ada najis zahir dan ada najis maknawi. Najis maknawi dan najis kesyirikan. Najisnya orang-orang musyrik, innamal musyrikuna najas. Sebenarnya kaum musyrik itu najis. Iya. Dan di sini lebih cocok penafsirannya, ditafsirkan dengan apa yang ditafsirkan oleh Syekh. Kenapa? Sebab sebelumnya perintah untuk tauhid, setelahnya juga perintah dengan meninggalkan patung. Karena itu sangat munasib, sangat tepat kalau ditafsirkan seperti penafsiran beliau, yaitu sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahjur. Dan rujuz, kata beliau, ar-rujuz al-asnamu wa hajruha. Ar-rujuz adalah al-asnam, adalah patung-patung. Wa hajruha, dan hajruha meninggalkannya, menghajarnya itu artinya tarkuha, artinya meninggalkannya, wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri darinya dan dari pelakunya. Jadi dari kalimat warrujz fahjur, hendaknya engkau meninggalkan patung-patung, bukan cuma patungnya saja. Ya. Meninggalkan kesyirikan bersama dengan pelakunya, tinggalkan semuanya. Dan berlepas diri darinya, benci kepada mereka. Itu konsekuensi dari al-bara'ah, dari berlepas diri. Nah, baik. Ini surah Al-Muddathir. Dengan ini Nabi SAW diutus. Beliau diutus untuk mentahdir, memberikan inzar kepada kaumnya, kepada umat Islam, untuk meninggalkan kesyirikan dan menanamkan tauhid. Misi yang paling utama dan
hasil yang paling tinggi yang ingin dicapai di dalam dakwah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan di muka bumi dan segala kesyirikan terberantas. Itu paling utama. Tapi banyak orang yang tidak memahaminya. Nah, bukan yang paling utama adalah mencari kekuasaan atau bikin khilafah Islamiyah. Ya. Lihat ya, kritikan saya dari sisi yang paling utama. Kita tidak mengingkari tentang sebenarnya kita ada khilafah Islamiyah. Tapi khilafah Islamiyah itu buah dari dakwah tauhid. Bagaimana mungkin seorang sibuk mencari buah sedang dia tidak menanam pohonnya? Iya. Dan tidak mungkin buah tersebut akan terjaga kalau memang tidak ada dasarnya. Karena itu orang-orang yang sekarang yang mereka menganggap dirinya sedang memperjuangkan untuk mengangkat syariat Islam dengan cara yang seperti itu, ya, dengan cara demo-demoan, dengan cara pergerakan, dengan cara politik, maka ini adalah orang-orang yang hidup di alam fata morgana. Tidak jadi ketahui. Kenyataan telah menjadi saksi akan hal tersebut. Dan kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah 23 tahun. Andai kata kaum muslimin seperti ini, maka rahmat yang sangat besar bagi mereka. Apabila mereka berada di atas prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana metode dakwah beliau? Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Aqada ala hada 10 sinin yad'u ila tauhid." Beliau berada di atas hal ini selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid. Beliau menyeru kepada tauhid. 10 tahun dakwanya adalah dakwah kepada tauhid. Bukan tidak ada dakwah lain, tidak. Ada dakwah kepada makarimul akhlak, ada dakwah kepada ini dan seterusnya. Nah, tapi yang memang terkenal berita beliau, tantangan beliau dari dakwah beliau selama ini, selama 10 tahun, itu adalah tantangan dalam tauhid. Ketika beliau menyerukan la ilaha illallah, kata beliau, wa ba'da al-ashr urija bihi ila as-sama'. Dan setelah 10 tahun itu beliau pun diangkat ke langit. Inilah yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu di tahun atau 3 tahun sebelum hijrah dekatnya. Menurut pendapat yang paling kuat. Dan Syekh di sini menguatkan 3 tahun. Ya. 3 tahun menurut pendapat yang paling kuat. 3 tahun sebelum hijrah. Artinya 10 tahun setelah menjadi Nabi. Iya. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra itu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla. Segala puji hanya untuk Allah yang memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini Isra namanya. Kalau naiknya itu namanya Mi'raj. Namanya Mi'raj. Isra itu Nabi diperjalankan dengan menunggangi burak, kendaraan yang besarnya antara kuda dan keledai. Sudah disebutkan punya sayap, kepalanya cantik seperti yang digambar oleh sebagian orang, menggambarkan burak. Ya. Nabi sebut satu kali melangkah sejauh mata memandang. Ini burak dipakai perjalanan Isra. Adapun Mi'raj tidak pakai burak lagi. Nah, seperti yang disangka oleh sebagian tukang kisah. Ya. Di hari-hari perayaan Isra Mi'raj, katanya pakai burak, naik juga pakai burak. Itu salah besar. Naiknya itu pakai Mi'raj. Makanya dinamakan Mi'raj. Mi'raj itu alat untuk naik, tangga untuk naik. Ya. Nah, pakai burak lagi.
Dan namakan Isra dan Mi'raj. Globalnya dalam Isra dan Mi'raj, global, Nabi diangkat ya, dalam keadaan terjaga. Tidak tidur. Bukan dalam keadaan tidur. Dengan ruh dan jasad beliau. Dengan ruh dan jasad beliau. Diangkat ke langit. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa furidat alaihi salawatul khamsu. Dan diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Nah, diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Yang asal kewajibannya 50 salat setiap hari, setiap malam. Setelah itu beliau turun, sudah menerima 50, maka ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang diwajibkan hukum terhadapmu, terhadap umatmu. Maka dikatakan 50 salat setiap hari. Nabi Musa berkata umatmu tidak mampu. Ya. Nah, kembali minta keringanan. Nabi Musa alaihi salam termasuk ulul azmi yang paling tinggi kedudukannya. Dan beliau termasuk Nabi yang paling banyak mendapatkan ujian dan cobaan. Ya, seperti contoh yang saya berikan itu tadi. Gosip seperti itu juga terhadap Nabi ya. Nah, beliau punya pengalaman yang sangat banyak. Ya, maka dikatakan kembali. Ya. Terus seperti yang dikenal itu perjalanan kembali dan akhirnya telah diwajibkan. Akhirnya menjadilah salat itu 50, tadinya 50 menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu ini nilainya seperti 50. Ini menunjukkan keutamaan salat dari banyak sisi. Sisi yang pertama, perintah lainnya itu dengan wahyu turun, tapi perintah salat langsung diambil oleh Nabi dan selangit. Kemudian yang kedua, salat ini diwajibkan di tempat yang paling tinggi manusia sampai ke sana. Ya. Kemudian yang ketiga, asal salat 50, kemudian menjadi ringan, menjadi 5 salat. Dan 5 ini nilainya 50, menunjukkan agungnya salat 5 waktu ini. Nah, wa furidat alaihi salawatul khamsu, diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Iya, beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Salatnya ke mana? Salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dan salat waktu itu masih 2 rakaat. Sebab asal salat wajibnya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti setelah itu baru ada perubahan. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, furidatis salatu masna masna. Fazilatil hadar wa ukirrat fis safar. Sungguhnya salat diwajibkan 2-2. Kemudian di salat al-hadar, salat muqim,